Wa ana as'alullahal karim ar-raufar rahim. Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang enggak, orang Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatnya sedikit, doanya yang panjang. Itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, tidak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anak-anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah nggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya, karena Allah itu wasiat rahmatuh, amat rahmatuh. Tapi kalau kamu tidak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibnya bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu nggak nyebut Allah itu nggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kesulil gitu. Allah kalau sudah menghendaki, nggak latihannya ya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah nggak terbatas. Gak usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro, engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen apa. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu kehendak. Ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti, ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Karena ya itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Jadi enggak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-aqil mayaqul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal, sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa hubi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu ma taharraktu illa wa harrakan ya Allah, ma ta'allamtu wa ma 'allamtu illa wa qad 'allaman ya Allah. Semua diisnaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katabtu bibanannya masih muhauqilan musabbihan, pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan musolliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alullahal karim ar-raufar rahim ayyamunna 'aliyya wa 'alaihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-raufur rahim, al-barur rahim, ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Ndak kok terus ini murid saya supaya mau nyai terus punya santri banyak, suananya banyak. Wah itu dunia tok ruwet ya. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi.
Jadi betapa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamunna alayya wa alaihi bima man nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga, sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita, sehingga Allah juga yang wawakona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah, dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang, ribet kan, urunan libatno ketua alumni ribet-ribet ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu, alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawwa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawwa minal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wala yamasuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot gak? Repot kan? Pilihannya urunan, atau beli kerja keras, atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya kalau soal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan gelegekan, enak sate ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawaannya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nek ra wali bar ngelem sate ndi kurang rokoke. Ribet wis. Dadi wong bakat wali mbek ora ketara, kok raine wis ketara. Mboten iki cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Dadi wis ora usah ngenteni. Wah ketara lah sih. Ketara mboten. Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih, karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya tuh dadi kiai, dadi presiden misalnya, atau dadi bupati, kok dadi kiai gede ku piye ya asal usule gak tertarik. Wali luwih tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'ta wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid ka fi khairin fa wa ala kulli syai'in qadir fala radda. Lifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah itu wali. Tapi nak wali malah drengki barang. Nah wong cilik jadi wong ribet ngadepi wong rawali ku ribet. Ora eling pangeran drengki, aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Ora tak lebono cara pas apa verifikasi wis ora tak lebono wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana saterusé terus sekolah waca terus khalisan liwajhil karim. Jadi sudah muji Allah. Semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalisan liwajhil, terus wa ayyan fa bihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang, wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan,
Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim tambah bawa bencana. Bawa ilmu ini barokatah wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bawaannya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi nggak bawa masalah. Wa ay yuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik, kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahian nihayah. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga, di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu dzurriatan ba'duha min ba'd, baik dzurriyah gen maupun dzurriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun husainiyin ini dzurriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi, kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khondak. Setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kata Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya Nyun Sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi, Hajar, itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa apa? Arya. Makanya kiai-kiai ada yang namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dolar roh nyongkone Arya wis pokoke tanggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi nah ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin yang kaya ditarhib barokah